Subhanallah, masih pada tidur ini. Gimana ini? Katanya kadar-kadar pergerakan. Woi, udang. Udang. Hei, selamat pagi. Selamat pagi. Bang, aku mau tanya, Bang. Apa tuh? Rebahan menurut kamu apa? Aduh, nikmat lah pokoknya. Nikmat. Nikmat yang sesungguhnya. Wah. Welcome to kamar pergerakan. Selamat pagi warga rebahanisme. Apakah masih rebahan hari ini? Nah, dilihat daripada video barusan bahwasanya rebahan itu menjadi satu hal yang populer lah. Menjadi satu hal yang populer dan seringkali muncul di cuitan-cuitan Twitter. Jadi, apa sih rebahan itu? Secara definisi, kalau kita lihat daripada kata rebahan yang diambil daripada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwasanya rebahan itu adalah tempat baringan atau tempat berbaring, yang mana kita itu selalu merasa nyaman dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan kita itu untuk PW ataupun untuk santai. Jadi kapan kata rebahan itu mulai populer? Ataupun kata rebahan itu menjadi suatu hal yang populer lah hari ini muncul di benak-benak warga milenial. Malahan ada yang mengatakan bahwasanya rebahan itu sudah menjadi suatu paham yang disebut rebahanisme. Itu kan cukup menarik juga ya, banyak orang yang mendefinisikan banyak sekali hal. Nah, jadi mula-mulanya itu kan banyak orang yang membuat cuitan di Twitter mengenai kata rebahan karena dia itu sudah terbiasa dengan enjoy di tempat tidur, hingga pada akhirnya ya kata rebahan itu mulai trending, mulai viral di Twitter pada saat itu, yang pada akhirnya menyebarlah kepada generasi muda khususnya ataupun hampir semua halayak yang melihat itu bahwasanya kata rebahan itu menjadi viral. Nah, emang apa aja sih ciri-ciri warga rebahanisme itu? Warga rebahanisme itu yang pertama, malas keluar rumah di saat waktu weekend. Biasanya ketika waktu weekend kita itu ingin menghabiskan waktu kita itu untuk bersantai, kemudian ya menghabiskan waktu kita itu dengan nonton film, merenung, dengan 1 minggu ataupun 4 atau sampai 5 hari sebelumnya kita bekerja, kita beraktivitas, dan di hari weekend biasanya kita mager, malas gerak, malas ngapa-ngapain, ya kita itu lebih banyak untuk nonton video misalkan, ataupun hanya sebatas rebahan aja, tidur aja di tempat tidur, apalagi sambil makan, banyak cemilan, ya udah kita nyaman, gak mau diganggu. Itu yang pertama. Jadi ciri-ciri orang rebahan itu malas keluar rumah, apalagi di waktu weekend. Nah, yang kedua itu dia itu lebih menghabiskan waktu di tempat tidur karena dia memiliki banyak aksesoris, baik aksesoris secara kuota misalkan, kemudian dia itu memiliki cemilan yang banyak, yang pada akhirnya toh daripada capek-capek buat ngerjain sesuatu hal, ya udahlah kita rebahan aja sambil nonton video ataupun sambil YouTubean, ya sambil ngemil juga, itu kenikmatan apa lagi katanya. Nah, yang kedua itu ya memanfaatkan situasi. Apalagi sekarang kita dalam kondisi pandemi, apalagi PPKM lagi sekarang, ya kita itu lebih menghabiskan waktu di tempat tidur, yaitu cemilan, kemudian nonton video. Ya, entahlah, itulah kebiasaan-kebiasaan warga rebahanisme. Kemudian yang terakhir, jangankan bangun, untuk mandi pun tidak. Nah, itu ciri-ciri daripada warga rebahanisme, dimana ketika dia itu sudah santai di tempat tidurnya, ya mau apa lagi? Mau bangun pun gak mau, apalagi mandi. Nah, kebanyakan gitu. Jadi karena sudah terlalu nyaman, terlalu terlena dengan kenyataan dia tidur ataupun rebahan, merenungkan nasib dan lain sebagainya, ya udah gak mau ngapa-ngapain. Sibuk ditanya sama orang lain, kamu sibuk apa? Sibuk gak ngapa-ngapain. Ya itu kan cukup
asik juga ya untuk kebiasaan-kebiasaan orang-orang rebahanisme. Tapi jangan khawatir, bagaimana sih caranya supaya rebahan sahabat-sahabat sekalian itu tidak menjadi hal yang sia-sia? Nah, di sini Kamar Pergerakan akan sedikit membagikan hasanah keilmuan khususnya tentang rebahan yang produktif. Bahwasanya sahabat-sahabat rebahan salah atau tidak? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena itu hak sahabat-sahabat. Tetapi rebahan yang lebih efektif itu bagaimana caranya sahabat-sahabat itu bisa mengoptimalkan posisi rebahan, kondisi rebahan tersebut itu dengan terus mengasah, dengan terus merefleksikan diri. Salah satunya dengan rebahan, dengan tadi misalkan ciri-ciri orang rebahan memanfaatkan situasi dengan misalkan dia memiliki banyak kuota. Gunakan kuota yang dimiliki sahabat-sahabat itu bukan hanya untuk melihat video-video yang membuat kita itu terhibur saja, tetapi kita juga melihat video-video yang bersifat keilmuan, menambah hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi kita. Niscayalah rebahan kita itu akan lebih produktif. Jadi kalau sahabat-sahabat merasa, aduh kok rebahan itu masih kayak gini-gini aja, nggak ngerasa ada perubahan, mau gerak bingung, ya kita coba di dalam rebahan tersebut kalau kita kebiasaannya pegang HP, jangan hanya dipakai main game, tapi tontonlah video-video yang bermanfaat, yang bisa menambah hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat. Nah, itu tips ataupun supaya rebahan sahabat-sahabat lebih produktif. Kemudian yang kedua, coba buat manajemen waktu ataupun coba buat plan waktu. Rencana waktu sahabat-sahabat itu akan seperti apa? Biasanya dengan kita itu lagi santai, gak ada tekanan, kita itu akan lebih mudah. Kita itu akan lebih mudah untuk berpikir melihat kondisi, oh saya itu pengennya kayak gini, membuat rencana masa depan, membuat plan hidup, supaya kita itu ketika nanti sudah mulai progres untuk bergerak lagi, kita sudah memiliki catatan-catatan yang direnungkan pada saat kita terbiasa rebahan dengan situasi kali ini. Nah, itu kan membantu kita supaya kita itu menjadi individu yang lebih progres lagi ke depannya. Karena apa? Kita memiliki catatan pribadi tentang apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba sahabat-sahabat itu sambil rebahan, sahabat-sahabat itu ya menyempatkan membaca buku. Ataupun memiliki hancak bahasanya itu. Membaca buku. Buku apa saja yang kira-kira menjadi minat sahabat-sahabat sekalian. Jangan sampai ya rebahan itu tidak memiliki arti sama sekali, hanya menghabiskan waktu saja, tapi gunakan rebahan sahabat-sahabat itu untuk melihat atau membaca buku. Membaca buku, kemudian mulai berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Biasanya itu membuat video siaran langsung, kemudian sharing dengan sahabat-sahabat yang lain tentang apa yang sudah dibaca. Karena untuk berdiskusi secara langsung banyak orang kan itu sulit juga. Nah, kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat itu jangan khawatir, meskipun kondisi hari ini menuntut kita itu lebih banyak beraktivitas di rumah, tapi gunakan waktu hari ini itu bukan hanya untuk berleha-leha saja. Dengan rebahan sekalipun, sahabat-sahabat bisa produktif dan bisa lebih masif lagi ke depannya dalam menjalani kehidupan. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu landasan. Seperti video awal tadi, bahwasanya ya itulah kru-kru Kamar Pergerakan yang kebiasaannya itu rebahan, tapi sambil rebahan ya mereka karena memang bareng-bareng ya banyak ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Bangkit melawan atau tunduk untuk tertindas. Subhanallah, masih pada tidur ini. Gimana ini? Katanya kadar-kadar pergerakan. Woi, udang. Hei, selamat pagi. Selamat pagi. Bang, aku mau tanya, Bang. Apa tuh? Rebahan menurut kamu apa? Aduh, nikmat lah pokoknya. Nikmat. Nikmat yang sesungguhnya. Wah, kalau menurut kamu, sini. Santai. Kenapa santai? Santai aja. Ini kalau menurut kamu, Aduh. rebahan itu apa? Biar nggak ngantuk. Biar gak ngantuk harus rebahan. Harus coba. Oke. Ini satu lagi. Coba. Rebahan menurut kamu?
Lebahan menurut kamu? Aku mau ngarbahan, aku mau tidur. Oke. Jadi itulah pendapat daripada kaum rebahan di kamar pergerakan ini.